puji-pujian kami Tuhan benar-benar keluar dari hati kami, sehingga pujian kami jadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami terus bersandar kepada-Mu Tuhan. Kami mau taruh hidup kami di tangan kuasa-Mu, sehingga perjalanan kami terus berada di dalam jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Kita saatnya akan mendengar firman-Mu. Bila aku tahu firman-Mu Tuhan di dalam hatiku dan mulutku, mengucapkan akan kebenaran-Mu, sehingga firman-Mu yang didengar menjadikan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk. Shalom. Pujian tadi mengatakan apa tadi ya? Ku tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, ya. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Nah, ini merupakan ungkapan ya, ungkapan hati. Biarlah ini benar-benar merupakan ungkapan dari setiap kami yang ada di tempat ini, ya. Karena kalau benar ini menjadi kerinduan kita, maka Tuhan bukan karena kemauan kita, bukan karena kekuatan kita bisa tidak kompromi, ya. Karena di dunia ini di Alkitab dikatakan kita itu seperti domba yang ditaruh di tengah-tengah serigala. Gimana seekor domba kalau ada di tengah serigala? Kira-kira gimana? Kalau nggak ketakutan, ya jadi rebutan, ya, jadi mangsa serigala. Tapi kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan, ya, domba itu memiliki perlindungan. Ya, gembala itu bertanggung jawab atas dombanya. Jadi walaupun domba itu ditaruh di tengah serigala, gembala itu mempunyai kuasa sehingga domba itu nggak akan dicapik-capik. Ya. Tapi kuncinya, apakah domba itu melekat kepada gembalanya atau tidak? Gitu. Karena dikatakan juga bahwa gembala mendengar suara domba dan domba mendengar suara gembala. Jadi walaupun domba itu berada di tengah-tengah serigala, kalau domba itu teriak, ya, maka gembala itu akan datang dan melindunginya. Nah, itu yang terjadi. Dan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Coba kita buka di dalam kitab Lukas. Lukas 13, ya, mulai dari ayat yang ke-6.
Kita akan baca bergantian. Kalau sudah menemukan katakan amin. Iya. Kita buka Lukas 13 mulai pasal 6. Saya akan bacakan ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah tidak tahu akan mencari buah pada pohon ara ini, tidak menemukannya. Tebak-tebak ini hidup apa yang ada di tangan cuma. Ayat 8 gini. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat 9. Iya. Ini satu perikop yang singkat. Dikatakan ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di tengah pohon anggur. Nah, berarti yang di situ sebenarnya kebun anggur yang ada, bukan kebun ara. Tetapi walaupun demikian, ya, sang tuannya itu menghendaki pohon ara itu berbuah dan dia mencari buah itu, tetapi tidak didapatkan. Ya, ini merupakan gambaran daripada kehidupan kita yang tadi saya katakan bahwa hidup kita itu seperti domba di tengah serigala. Saya kira ini nyambung sekali dengan pujian yang tadi dikatakan, ya. Tak mau hidup di dunia, bagi dunia ini lagi, ya. Tak mau kompromi, ya. Tak ingin melakukan hal, ya, yang dapat dukakan hati Tuhan. Ya. Kita memang berada di tengah-tengah, mungkin di tengah-tengah masyarakat, mungkin di tengah-tengah lingkungan kerja, ya. Dimanapun kita berada, kita dibilang itu selalu minoritas, ya. Artinya kita bisa sendirian di situ. Ini sesuatu yang nggak gampang kalau kita nggak mau kompromi, ya. Sesuatu yang nggak mudah kalau kita nggak mau sama-sama dengan mereka. Karena dunia ini semakin hari semakin jahat, keadaan semakin sulit, sehingga banyak orang mencari makan, mencari kehidupan dengan berbagai macam cara. Walaupun firman Tuhan katakan jangan kau khawatir akan apa yang kau minum, kau makan, dan sebagainya. Tapi kalau kita baca di ayat sebelumnya dikatakan di situ bahwa semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang gak mengenal Allah itu yang dicari hanya pakaian, makanan, ya, tempat tinggal, kenyamanan, ya, pujian, dan lain sebagainya. Itu semua dicari, ya. Tetapi semua itu sebenarnya merupakan tipu, ya. Kenapa? Emang kekayaan bisa membuat kita hidup? Banyak orang yang kaya raya, yang mempunyai apa segalanya, tapi begitu sakit masuk rumah sakit, tetap aja mati juga, gitu. Penyakit nggak bisa dibayar dengan uang. Penyakit nggak bisa dikalahkan dengan harta. Penyakit nggak bisa kita ajak kompromi dengan disuap, tidak bisa. Tetapi penyakit hanya bisa dikalahkan kalau kita berada di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus telah disalibkan dan Tuhan katakan bilur-bilurnya telah menyembuhkan. Jadi hanya oleh kuasa Tuhan kita bisa hidup di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah sesuatu
yang mencekram. Pohon ara ini ditanam atau tumbuh di antara pohon anggur. Yang dimana pohon anggur itu kalau saya perhatikan itu sebenarnya nggak ada pohonnya, ya. Anggur itu nggak mempunyai pohon sebenarnya. Dia hanya batang yang terus bertumbuh gitu. Dan dia harus nempel ya supaya buahnya itu nggak jatuh di tanah dan busuk. Makanya pohon anggur itu selalu ditaruh tumbuh kemudian dikasih apa itu namanya? Anjang-anjang. Dikasih bambu-bambu di atas ya supaya dia bisa naruh itu batangnya dan nanti buahnya itu tergantung di situ. Saya bisa juga katakan bahwa pohon anggur itu kalau kita biarkan itu merupakan semak. Ya. Dia akan mengganggu tanaman yang lain. Coba kalau kita tanam pohon anggur tapi kita biarin aja, kita nggak bikin batang-batang untuk biar dia naik, dia akan terus ya jadi seperti apa itu, seperti apa namanya, ketela itu apa, ubi, dia akan menjalar kemana-mana. Ya. Jadi kalau di situ ada tumbuhan yang tinggi maka dia akan ikut naik ke atasnya, dan kalau pohonnya itu nggak kuat maka pohon itu akan mati. Karena pohon anggur, ya. Dia akan mati. Kenapa? Pohon anggur ini akan semakin lebat, sehingga daunnya menutupi pohon itu, sehingga pohon itu nggak akan berbuah. Di sisi lain, pohon anggur itu, anggur merupakan buah yang sangat manis, ya. Bahkan dikatakan di firman Tuhan itu digambarkan bahwa anggur itu banyak di situ manfaatnya, ya. Banyak sekali manfaatnya. Tapi di sini saya katakan bahwa anggur itu bisa menjalar kemana-mana dan bisa membuat satu pohon yang besar pun bisa mati. Ada satu hal lagi yaitu pohon ara. Saya baca ya beberapa tentang pohon ara. Jadi pohon ara itu sebenarnya pohon yang bisa hidup di mana-mana. Artinya pohon ara itu bisa hidup di dataran tinggi, ya. Pohon ara itu bisa hidup di dataran rendah, ya. Bahkan pohon ara bisa hidup di daerah yang berbatu, ya. Di daerah yang berbatu pohon ara bisa hidup. Karena pohon ara memiliki akar yang begitu dalam. Jadi akar pohon ara itu bisa menancap dalam terus sampai kepada sumber air sehingga pohon ara bisa bertumbuh dengan baik. Kalau di sini kan nggak kita temukan pohon ara ya. Kalau di sini mungkin saya gambarkan pohon ara seperti pohon cemara, ya. Pohon cemara, cuma kan di sini pohon cemara buahnya nggak enak ya. Kalau pohon ara enak. Ya. Nah kalau pohon cemara di sini kita temukan loh di daerah dataran tinggi ada pohon cemara. Di dataran rendah pohon cemara hidup juga, ya. Bahkan di musim kering pun pohon ara itu, pohon cemara hidup di sini. Di tempat tinggi hidup juga, lebih subur malah. Ya. Jadi keadaannya seperti itu. Ya. Ya, pohon cemara kalau di sini kan bahwa kayunya aja itu kalau orang bilang namanya apa? Jati Belanda, gitu. Padahal dengan pohon jati itu bedanya jauh banget. Tapi orang bilang oh, ini kayu jati Belanda. Ya, jati Belanda sebenarnya dari pohon itu. Pohon pinus, ya pohon cemara. Ya, kekasih-kekasih Tuhan. Di sini gambaran ini menggambarkan yaitu keadaan kita sebagai orang percaya. Kita sebagai orang percaya digambarkan seperti pohon ara yang seharusnya kita bisa tumbuh di mana-mana. Ya. Kita bisa hidup di suatu tempat apapun. Tidak ada alasan untuk pohon ara itu tidak berbuah. Karena pohon ara itu dikatakan bahwa pohon ara itu bisa berbuah itu selama 10 bulan dalam 1 tahun. Oh, ini hebat sekali. Coba pohon-pohon yang ada berbuah itu selama 10 bulan ada nggak? Nggak ada, kan?
Pohon mangga itu musim paling 2 bulan 3 bulan, habis itu nggak ada lagi buahnya. Tapi pohon ara itu bisa berbuah ya, selama 10 bulan dalam 1 tahun. Makanya waktu Tuhan Yesus digambarkan, diceritakan di Alkitab, dikatakan bahwa Tuhan Yesus menemukan pohon ara yang tidak berbuah, kemudian dikutuk dan pohon ara itu menjadi kering. Kenapa? Walaupun dikatakan di situ tidak musimnya. Walaupun tidak musimnya, tapi pohon ara itu harusnya ada buahnya. Kenapa? Selama 10 bulan pohon ara itu berbuah. Jadi di dalam waktu 2 bulan itu sisa-sisa buah itu pasti masih ada. Meskipun hanya 1-2 ada buahnya. Jadi bisa dikatakan pohon ara itu nggak pernah tidak berbuah. Ya. Itulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi hidup kita sebagai orang percaya itu mestinya harus berbuah. Nggak ada alasan untuk kita hidup nggak berbuah karena loh kan saya hidupnya di sini keras Pak gitu. Di sini basis keras, di sini kita nggak bisa, kita puji nyanyi sedikit aja ya, nggak ada alasan. Dan Tuhan katakan pohon ara itu nggak pernah nggak berbuah. Kalau kita nggak berbuah, apa yang jadinya? Akan ditebang dan dibakar. Nggak ada gunanya lagi. Ya. Hidup sebagai orang percaya itu harus mengakar. Ya. Karena pada dasarnya kita harus bisa mengakar sampai menemukan sumbernya. Sehingga hidup kita, meskipun hidup kita berada di tanah yang tandus, di lingkungan yang keras, di lingkungan yang gak mungkin, tapi kita sebagai orang percaya, kita katakan mungkin. Amin. Tuhan juga katakan kepada murid-muridnya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi kita. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu bisa hidup di dalam hidup kita kalau kita percayai. Jangan jadikan firman Tuhan sebagai bacaan. Ya. Jangan jadikan Alkitab ini sebagai buku sejarah. Tapi Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup. Dan firman itu akan menghidupi kita kalau kita percaya. Firman itu akan berkuasa di mana kita percaya akan firman itu. Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi hidup kita. Jadi mari kita berbuah dan berbuah. Supaya berbuah kita harus mengakar. Ya. Biarlah akar itu terus sampai ke dalam dan mencapai kepada sumbernya. Sumber kita adalah Allah, Yesus yang memberi kehidupan. Tuhan yang ada biarlah hidup dalam hidup kita. Kalau di pujian sekolah minggu suka menyanyikan apa? Dia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Ya. Jadi biarlah nama Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Biarlah Tuhan atau firman-Nya itu yang terus bertambah-tambah dalam hidup kita. Amen. Sehingga kelakuan kita itu mencerminkan nama Tuhan. Ya. Sehingga hidup kita itu merupakan kehidupan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan katakan bahwa siapa mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintahku.
Kembali lagi kepada pujian tadi dikatakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Benarkah demikian? Amin. Cuma satu yang amin. Ya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Amin. Tak mau kompromi. Ya. Dan biarlah kita melakukan menyukakan hati Tuhan, tidak mendukakan. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kemenangan demi kemenangan akan ada dalam hidup kita. Karena kekristenan bukanlah suatu agama, bukan suatu budaya, tapi kekristenan adalah suatu kepercayaan, kehidupan di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan jelas-jelas mengatakan, setiap orang, jika kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka apa saja yang kau minta akan diberi. Ya. Itu kita harus tahu dan itu kita harus alami. Hidup kekristenan nggak bisa hanya kita mendengar firman Tuhan, hanya datang ke gereja, rajin ke gereja, ibadah kemana-kemana ya, tapi hidup kita nggak pernah berubah. Nggak bisa. Kita harus terus berubah. Paulus katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Jadi berubah dari pembaharuan budi. Saat kita percaya pada Tuhan, maka hati kita diperbarui. Ya. Dari hati yang diperbarui, ini akan memancarkan perbuatan kita. Pikiran kita berubah. Manusia itu sebenarnya kuncinya di pemikiran, di pikiran. Makanya Tuhan pernah katakan begini, engkau memuji aku tapi hatimu jauh daripadaku. Mulut ini bisa mengatakan, oh Tuhan baik, oh Tuhan kau penolongku, Tuhan penyembuhku. Ya. Tetapi begitu ada masalah, langkah kita nggak mencari Tuhan, ya, tapi cari utangan. Ya. Cari, Bu Yudi bisa nggak bantu saya? Ya. Lagi nggak ada duit ini, anak-anakku nggak makan, gimana? Tapi cari Tuhan, ubah pola pikir kita, ya, dekatkan diri kita dengan Tuhan. Maka baca firman Tuhan dan renungkan. Yosua 1 ayat 8 mengatakan, renungkanlah Taurat itu siang dan malam, ya, supaya engkau berjalan hati-hati dan engkau perjalananmu akan beruntung. Gitu. Jadi baca Alkitab, renungkan, kerjakan, sehingga firman itu hidup dalam hidup kita. Kalau firman kita hidup dalam hidup kita, maka segala persoalan yang kita hadapi mudah diselesaikan. Sedikit lagi mengenai Daud. Daud saat menghadapi Goliat, Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Ya, nanti bisa dibaca itu ya di dalam 1 Samuel 17. Itu Daud saat menghadapi Goliat. Waktu ditanya sama Saul, dia katakan kemampuannya. Ya, kan dikatakan kau siapa? Ya. Berani-beraninya gitu kan menghadapi orang Filistin. Sedangkan tentara Israel yang begitu banyak aja nggak berani. Tapi Daud katakan, aku ada gembala, ya, aku menggembalakan beberapa domba. Walaupun demikian, kalau ada singa, ada beruang yang menyerang, yang menerkam domba, maka aku akan datang dan aku akan keluarkan domba itu dari cakar singa. Ya. Di
Dia begitu beraninya menghadapi binatang-binatang buas demi membela dombanya. Tetapi saat Daud berhadapan dengan Goliat, apakah Daud mengatakan pada Goliat demikian? Enggak. Daud gak katakan, hei Goliat, engkau seperti singa yang akan kucangkam, gitu kan? Yang akan kubunuh saat ini. Enggak. Ya. Tapi Daud mengatakan, engkau datang dengan membawa lembing tombak, ya. Tetapi aku datang dengan membawa nama Tuhan. Tuhan yang telah membebaskan aku dari cakaran singa, dari beruang. Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari orang Filistin, orang yang menghina nama Tuhan. Kita mesti percaya bahwa Tuhan itu namanya saja berkuasa. Makanya dikatakan di dalam hukum Taurat, hukum yang ke-10 dikatakan itu kan 10 hukum Tuhan. Jangan engkau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena nama Tuhan itu berkuasa. Itu sudah dinubuatkan dari kitab Yesaya sampai kitab Perjanjian Baru ada. Kalau di Yesaya dikatakan namanya penasihat ajaib, Bapa yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai. Siapa itu? Yesus. Juga Tuhan katakan, jika engkau berdoa, mintalah dalam namaku. Dalam siapa? Nama Tuhan Yesus. Karena di dalam namanya itu ada kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Ya mungkin waktunya udah pendek, jadi saya bersingkat. Ya kalau disaksikan banyak sekali pertolongan Tuhan, ya. Tapi saudara juga harus mengalami ya di dalam Tuhan. Karena kita hidup percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita nggak mengalami, saya bisa katakan sia-sia. Sia-sia aku menjadi orang Kristen kalau nggak mengalami Tuhan. Sia-sia aku rajin ke gereja kalau nggak mengalami kehidupan dengan Tuhan. Sia-sia engkau ke sekolah ke teologi sampai doktor dan sebagainya kalau engkau nggak mengalami Tuhan. Ya. Karena kekristenan bukan agama, bukan sejarah, bukan cerita, tapi itu kenyataan hidup. Mari kita hidup di dalam Tuhan. Para pemusik, boleh naik ke atas. Kami percaya bahwa Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Gimana? Kita katakan pujian ini dengan slow. Coba nada C ya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat mengubahkan hatimu. Mari kita bangkit berdiri. Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya, haleluya. Biarlah setiap hati kami Tuhan boleh melekat kepadamu, sehingga kami tidak kompromi dengan dunia ini Tuhan. Karena
kami tahu Tuhan, dunia ini ada jahat. Dunia ini penuh dengan kelicikan. Tapi kami mau percaya kepadamu Tuhan, karena Engkaulah yang memimpin hidup kami, Engkau yang memberi hidup kami, bahkan Engkau yang memelihara kami Tuhan, sehingga kami tidak takut akan masa depan kami, masa depan anak-anak kami. Bahkan apa yang kami pakai, kami minum, kami percaya Tuhan Engkau telah sediakan bagi kami. Karena itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenalmu. Kami mengenalmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, makanan minuman Kau telah sediakan bagi kami. Bahkan di depan musuh-musuh kami, pemeliharaanmu semakin nyata atas kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang merasa ada kesulitan ekonomi, angkat tanganmu, taruh tanganmu di dada. Engkau yang merasakan ada sakit penyakit dalam tubuhmu, percayalah bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkan engkau. Tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada masalah yang tidak bisa dilalui. Terima kasih Bapa. Kami percayakan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan di tangan kuasa-Mu. Engkau yang melepaskan kami Tuhan. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami hanya percaya kepadamu. Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk.